kapal. Aduh, nggak ada ini, di mana ini orang? Di mana? Sepi. Mana anak itu? Katanya ngajak review kapal. Tidak ada, ini orang sakit. Oh, ada suara gitar. Mungkin di sini dia. Waduh, katanya mau nge-review malah nyanyi-nyanyi. Beban semakin berat kayaknya. Iya. Ini orang sakit, bebannya terlalu banyak. Oke. Sorry marot kita arah. Mereview ya. Review dong, tak goleki muter-muter mau kan. Ya Allah. Oke, sorry teman-teman ya. Kadang tuh kalau kita lagi jenuh di kapal ya main gitar. Ya karena untuk mengobati rasa rindu dengan keluarga. Ini langsung aja. Oke, langsung. Sampai mendadak sampai ini orang anu. Dari Arab ngomong. nge-review kapal. Kapal bekas ya. Iya. Oke, ya wes. Made in Japan. Made in Jepang ya. Oke. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, jumpa lagi ya di channel Sirasan. Kali ini mungkin kita akan mereview ya, kapal bekas buatan atau pabrikan Jepang ya, yaitu dengan sistem Z-Peller ya. Mungkin sama kayak tugboat tapi sistem mesinnya ya yang beda ya, sistem penggeraknya. Nah, ya semoga aja nanti dengan review ini bisa bermanfaat bagi teman-teman atau bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang pengen beli kapal Z-Peller atau tidak, yang mau bekerja di Z-Peller ya, biar bisa buat gambaran ya. Oke teman-teman ya, sekarang saya masih ada di Anjungan ya, di Anjungan. Ya bisa dilihat kondisinya Anjungan ya seperti ini ya. Ini atau bridge. Nah, bisa dilihat ini adalah kondisi Anjungan. Nah, mungkin nanti singkat aja ya videonya, karena mungkin terlalu banyak kalau kita terlalu lama durasinya, kalau terlalu kita mengelilingi kapal. Mungkin kita bikin step by step aja ya. Ibaratnya nanti yang pertama kita di Anjungan, yang kedua di salon di bawahnya ini ya, akomodasi. Yang bawahnya lagi ada kabin, kru kabin, dan kamar mesin atau enggak kamar Z-Peller ya. Jadi nanti bertahap aja daripada nanti lama-lama kan. Nah, oke teman-teman ya, ini sekarang saya berada di Anjungan. Bisa dilihat ya, apa saja sih yang ada di dalam Anjungan ini. Nah, bisa dilihat ya, ini adalah ya mungkin nggak terlalu banyak ya, karena kapal kecil kan, ibaratnya nggak seperti kapal yang besar-besar kan. Karena ya kapal kecil aja, tapi ya alhamdulillah ya kita bisa berbagi pengalaman di kapal ini. Nah, kita mulai aja untuk ini ya, alat-alat navigasi. Yaitu alat navigasi ini untuk penunjang keselamatan ya, keselamatan pada saat kita berlayar maupun kita sedang melakukan kegiatan di area sini ya, pelabuhan ya. Oke ya teman-teman ya, yang pertama ini mungkin ada yang ini ya, ini adalah ice ya, ini ya, ice. Nah, ini kebetulan mungkin ice itu kan beda-beda merek. Ini kebetulan mereknya adalah Matsutek. Ini fungsinya untuk mendeteksi ya kapal-kapal yang lain ya. Jadi ice ini dia bisa mendeteksi jika kapal yang mau dideteksi itu punya ice juga. Jadi kita bisa dilihat dari kapal yang lainnya, atau kapal misalkan kapal si B ya, kita kapal si A. Nah, kapal kita bisa melihat si B bisa melihat si A ya. Posisinya. Bisa melihat posisi
haluan kapal arah kemana, bermuatan apa, tibanya kapan, itu terlihat semua, tersepit kelihatan semua di AIS ini ya. Nah ini sangat penting sekali ya, terutama ya mungkin kalau di Singapura sekarang sudah wajib menggunakan AIS, karena di sana di Singapura itu ramai sekali ya, alur pelayarannya sangat ramai, teramai di dunia. Jadi mungkin dari pihak VTS-nya bisa ngontrol di AIS ini. Nah ini fungsinya seperti itu ya singkatnya ya. Nah ini yang satu lagi ada GPS ya. Ini ada GPS. GPS ini banyak fungsinya ini. Nah kalau kita kapal itu harus ada, wajib pokoknya harus ada GPS. Ini bisa untuk menentukan rute pelayaran ya. Mungkin kalau kita jalan mobil atau jalan di ratan itu apa? Jalan ya. Nah itu mungkin kita belok-belok kemana kan ada jalannya, penunjuk. Kalau di laut kan kita kan tidak tahu arahnya kemana. Nah itulah salah satu fungsi dari GPS ini ya. Ini bisa menentukan rute kita untuk berlayar dari misalkan pelabuhan A menuju ke pelabuhan B. Dengan catatan kita harus tetap kita harus plot ke peta ya, karena peta itu ya sangat vital sekali dalam dunia pelayaran, peta laut terutama, karena di situ akan terdapat tanda-tanda atau simbol-simbol mana perairan yang bisa dilewati ya, atau perairan dangkal, dalam, terus tanda-tanda suar, semuanya kan ada di peta. Nah harus sinkron ya ke GPS ini. Selain posisi, ini bisa untuk menentukan kecepatan kapal. Nah ini contohnya ini 0,2 knot ya. Ini kita masih standby, kalau ini belum ada gerakan, ini cuma goyang-goyang aja 0,2. Ini adalah kecepatan kapal ya, knot ini. Nah lanjutnya kita ada di eco sounder ini ya. Nah apakah eco sounder? Nah itu eco sounder bisa dilihat sendiri. Itu adalah alat eco sounder untuk, mungkin kalau merek banyak ya, banyak. Ada Furuno, ada Koden, semuanya banyak. Tapi intinya sama. Ini adalah fungsinya untuk menentukan kedalaman suatu perairan ya. Jadi kalau kita nyalakan ini, nanti kedalaman yang ada di bawah kapal ini kelihatan kedalamannya berapa meter. Nah ini sangat penting sekali kalau kita berlayar di area perairan dangkal ya. Nah karena ini menjadi patokan ya. Kalau kita nggak ada ini susah juga. Nanti kalau kapal tiba-tiba nabrak karang apa-apa kan kita nggak tahu. Misalnya, tapi kita pun jangan terlalu berpatokan sama alat itu kan ya bisa error. Iya. Kan alat itu bisa error, bisa apa, tapi ya sangat berguna sekali ini. Ibaratnya ya 90% lah. Ya 90%, tapi jangan terlalu berpatokan juga. Ya. Nah, ini fungsinya untuk menentukan kedalaman, dan kalau ini adalah radar. Nah, tentunya teman-teman sudah pada tahu lah kalau radar ya. Radar itu kan fungsinya untuk melihat benda-benda yang ada di sekitar pelabuhan atau di atas permukaan air laut. Nah, itu nanti bisa terdeteksi. Nanti kita bisa setting juga untuk jarak jangkauannya, bisa setting juga ya. Berapa mil gitu? Berapa mil bisa juga di setting. Nah itu nanti kalau ada benda, misalkan di depan kita ada pulau, ada apa, nanti akan muncul di radar itu ya, akan muncul. Nah ada pun mungkin ada radar yang lebih canggih lagi, ada bisa dikonekkan dengan radar ARPA itu ya. Nah ini tapi ya fungsinya ya sama, mungkin tampilannya yang beda. Nah dan ada juga ini radio SSB ya. Nah itu radio SSB itu fungsinya untuk kita ini ya untuk komunikasi jika terjadi keadaan darurat atau bahaya, kita langsung menghubungi ke radio pantai ya. Nah itu kalau berbahaya. Nah dan ada lagi ini radio VHF ya. Nah VHF ini fungsinya ya untuk komunikasi juga sama, bisa dilakukan untuk keadaan bahaya apa. Nah intinya radio ini digunakan komunikasi dari kapal A ke kapal B ya, dengan channel yang sama. Jadi channelnya bisa diatur-atur sesuai dengan
jangkauan ya. Biasanya sih kalau kita di laut lepas itu menggunakan channel 16. Itu 16 itu biasanya kalau kita berlayar di laut lepas karena kapal-kapal jangkauannya juga luas, terus kapal-kapal ya banyak menggunakan 16. Baru nanti kalau kita mau sudah komunikasi sama kapal yang kita panggil, nah baru mau kita ubah channelnya, nggak apa-apa, yang penting sesuai sama dengan kapal si A dengan si B. Nah itu adalah sedikit alat-alat navigasi ya untuk menunjang keselamatan kapal saat berlayar. Nah sekarang kita oh iya, ini kompas, ada kompas. Kompas. Nah kompas ini ya tahu sendirilah, ibaratnya kalau kompas itu kan digunakan untuk menentukan arah ya. Menentukan arah jika nanti GPS kita error, nah patokan kita ya di kompas ini. Patokan kita ini adalah kompas ya. Mungkin teman-teman kan sudah banyak yang tahu untuk kompas. Nah sekarang ini apa ini? Oh, IPEP ya. Nah ini ada IPEP. Sebenarnya IPEP ini